dalam rangka kunjungan untuk kegiatan pengolahan sampah di lingkup RW. Kita melakukan studi banding dengan warga RT 09 RW 01 Kelurahan Sunterjaya. Nah, tong cuci tangan kemana-mana ditanya, udah terpasarkan. Terus sudah cuci tangan di rumah saja, karena muncul kolam ikan sampai Bogor dan Jawa. Mana Beatrice? Kita studi banding nih. Ya. Semoga dapat ilmunya. Nah, pupa ini nanti berubah jadi kumbang, dia akan telur di sini, kapas ya, kapas ini. Nah, kalau ini makanannya bukan sawi, buat makan burung kan ya? Sama ya. hanya nggak boleh terlalu basah. Kita kebakaran ini bau. Kalau basah ya rumputnya nggak bawa turun, Pak. Masukin aja ke situ. Jadi di betul. Secara alami akan menghancurkan virus-virus. Ya, satu, yang kedua nanti kan diserap akar. Akarnya akan masuk, karena ini kan biopori, ada lubangnya. Oh, dikasih. Ya, ada. Pagi menjelang siang, yang saya hormati Pak Sutarno, ya, selaku tuan rumah. Mohon maaf Pak, mengganggu. Yang saya hormati Bapak Kasatpol LH Kecamatan Tebet, Pak Sarifudin, Pak RW 10 RW 9, Pak Bu LMK RW 9, tim dari LH ya Kecamatan Tebet, Bapak Ibu RT, ya, Pak RT 10 RW 1 Sunter Jaya, ada juga Pak RT-nya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran kita di sini, mendapat manfaat, ya. Jangan sampai kita datang pulang kita bawa hasil nanti sia-sia kan gitu. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik, dan ke depan ya insya Allah kami akan dari Kelurahan Manggarai Selatan akan mengontak Bapak lagi nih, kalau memang ada waktu kita mau mengajak para ketua RW juga. Ini karena belum semua, ya nanti kita untuk pembelajaran bagi kita semua. Karena ini pengalaman yang harus kita ambil, manfaatnya luar biasa. Kami selaku tamu, ya mudah-mudahan tidak merepotkan Bapak di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih ya atas diterimanya kami di sini. Dan mudah-mudahan kami merupakan ini suatu ibadah ya dari Bapak, jadi amal ibadah Bapak dan keluarganya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, nanti dari Kasatpol dulu akan membuka acara ini, nanti sekaligus mau paparan ya Pak Sutarno ya. Saya itu sebenarnya Tebet Pak, Tebet itu sekarang 79 RW, saya untuk 50% RW itu pengurangan. Jadi 50% 40 RW. 40 RW itu harus mengurangi 50% sampah kita kan. Kalau pakai 30 itu sekarang ini saya baru bisa saya 44% dari timbulan sampah saya yang Tebet. Tebet itu 120 ton sehari Pak, karena dengan proporsi yang agak jauh-jauh beda lah. 53% atau 55% itu organik. Kalau anorganik itu di kita, alhamdulillah bank sampah kita kalau sudah ke arah normal itu udah jalan semua, pengurangannya lebih besar lagi. Di anorganik itu saya bisa sampai 3-4 ton jadi Pak. Nah, ya tergabung lah apa aja yang anorganiknya, bukan yang nilai ekonomi, sebenarnya itu yang organik lagi. Saya sangat tertarik yang Pak Tano kasih tahu ilmu kita itu kan kemarin. Itu betul ya. Nggak bisa tahu nih. Terus tariknya di situ aja Pak. Berapa kali pembahasannya Pak Tano kasih tahu.
ya bau juga. Kita juga ngadain Pak, di sini kan ngadain juga, tahun ini ngadain juga aspirasi masyarakat itu ngadain juga buat warga yang ngusulin. Yang ngusulin yang ngerti itu pasti yang ngusulin gitu. Kalau warga yang muslim kelurahan, Pak muslim di RW ya, RW ya. Kalau Pak RW-nya nggak nyambung ya ngusulin iya. Tapi begitu kita jadi ini, saya nggak minta ini loh. Saya mintanya tompilah gitu Pak. Ya balik lagi cerita tompilah lagi gitu kan. Kita mau, kalau Pak RW yang sudah taris itu pasti ngusulin di asmasnya itu tong komposter gitu. Banyak yang minta. Di sini juga kami bersama dengan Pak RT, dan kebetulan Pak RW ada kegiatan, maka Bu RW juga hadir bersama kita. Kami di Sunter ini Bapak Ibu sebentar, kami mulai 2010, 2015 itu mendapat proklaim provinsi, 2016 proklaim nasional, 2017 itu menjadi kampung berseri Astra nasional, 2021 ini kemarin Bapak RW mendapatkan penghargaan Pergub 77 terbaik se-DKI sebagai percontohan. Nah, ini sebenarnya bukan karya kami Bapak Ibu sekalian, tetapi ini adalah kerja bersama bagaimana Pak RW beserta Ibu itu duet menggerakkan masyarakat, juga kerja keras Pak RT. Mungkin nanti bagaimana Pak RT bisa menggerakkan masyarakat dan mengkondisikan sumber dananya dari mana, itu mungkin bisa menguatkan Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti juga akan bisa siapa tahu menjadi masukan Pak RT, Pak Tarno, kita nggak usah terima uang operasional, terus kita beli pot sekian puluh, kita beli komposter sekian, kita beli pohon sekian. Nah, ini pengorbanan dari Pak RT. Lalu bagaimana Pak RT di sini, Bapak Ibu sekalian, kalau lihat gang kami yang di sini ini tertutup. Nah, ini bukan dari siapa-siapa, tetapi adalah mandiri dari operasional Pak RT. Yuk kita bikin, masyarakat menyumbang tenaganya, nah biayanya oleh Pak RT. Kemudian di sini ada Pak RW juga, bagaimana menggerakkan dari mulai RW sampai PKK, semua kader RT, tim hijau itu memang akhirnya menjadikan RW 1 seperti ini. Tapi untuk lebih jelasnya bulan Tebet ya, Manggarai Selatan, maaf. Selamat datang. Inilah wilayah RT 9 RW 01 Sunter Jaya yang selama ini Bapak kenal lewat paparan-paparan YouTube dan media elektronik yang ada di era sekarang ini. Beliau telah beberapa kali tampil di era elektronik ya. Jadi secara cerita awalnya tadinya memang kita cuma iseng-iseng biasa Pak, dari awal tahun 2010 ini kita kurangi dari iseng-iseng biasa, namun pakai pot, pakai apa dan sebagainya, akhirnya berkembang menjadi yang pertama, yang berikutnya berkembang menjadi tempat penampungan sampah pertama, supaya sampah ini awalnya kan terlalu banyak gitu. Jadi kita buat sampah juga nggak langsung jadi. Ada beberapa orang yang memproduksi sampah, ternyata yang sekarang yang berhasil adalah ini. Yang lain-lain masih bau. Jadi, alhamdulillah kalau di sini setelah beberapa percobaan dan sebagainya, alhamdulillah berhasil sukses, dan tempat sampah ini sudah ribuan keluar dari tempat ini menuju ke beberapa kota, Jawa Timur, di Sumatera ya, banyak dari ribuan. Jadi itu, dan ini terus dikembangkan secara langsung oleh beliau yang tadinya beliau kerja setengah hari, karena setengah hari kerja di sekolahan, akhirnya
dengan adanya kesibukan yang luar biasa, beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai guru SD. Beliau mengundurkan diri, fokus menangani masalah sampah. Jadi memang kerjanya kalau di tangan secara langsung membutuhkan waktu yang sangat. Alhamdulillah atas beberapa dukungan dari para perusahaan Honda melirik masuk sini dan waktu itu Menteri Pak Dahlan Iskan masuk sini juga beberapa kali ke sini, 3 kali kalau salah ya, mungkin Pak Dahlan Iskan di sini menjadi motivasi tersendiri dan beberapa pejabat yang lain, sehingga berhasillah pengembangan masalah penanganan sampah ini. Jangan hanya dilihat hasilnya, mari kita mulai dari sedikit gitu, mulai dari apa yang kita punya. Kalau kita punya baru pot 1-2 kembangkan gitu. Itu nanti insya Allah akan menjadi berkembang kalau memang kita betul-betul fokus pada penanganan tersebut. Jadi kalau kita lihat dari ini tertarik doang, nggak ada penanganan gitu. Jadi mari kita laksanakan. Tadi menyinggung masalah dana, kita sebagai pengurus RT, zaman dulu RT kan nggak ada dana dari Pemda. Alhamdulillah beberapa tahun belakang ini ada. Yang sekarang dananya bisa digunakan. Ya, kalau mau digunakan untuk mengembangkan wilayah ya kita gunakan. Jadi kalau saya intinya dana RT yang satu RT semua udah tahu anggarannya 2 juta per RT itu, ya paling enggak separuh itu untuk wilayah, yang separuh untuk pengurus dan lain sebagainya. Semua kan dapat itu aja. Jadi enggak fokus ini untuk dan kan tujuannya untuk pengembangan wilayah. Zaman dulu, zaman saya masih belum ada LGD, RT itu masih banyak yang nombok gitu, banyak gitu. Kita udah mengalami RT yang nombok, RT yang enggak. Sekarang alhamdulillah RT ini ya bisa ya imbang lah gitu, paling enggak gitu. Jadi istilahnya jangan, kalau misalnya tertarik itu ya silahkan. Jadi masalah RT ya dikembangkan apa yang ada di lingkungan kita, karena RT-nya kita kebetulan lingkungan kita wilayah yang ada tanah, nggak ada tanah nganggur ya, ini ya pakai pot gitu. Kita dulu dengan berdiri pakai pot aja Pak, coba. Ternyata berhasil sampai beliau menekuni, dan saya juga Ayu, nama keren saya itu. Saya di sini sebagai ketua PKK RW 01. Selamat datang dari rombongan Tebet, Kelurahan Tebet, LH Tebet. Terima kasih. Di sini kita mau berkalibrasi ya Pak ya, kekurangan yang ada di saya nanti saya timba dari Bapak dan rombongan semuanya. Kelebihan dari kita monggo, kalau bisa dibawa pulang monggo. Tadi saya mengurangi sampah itu memang tidak mudah Pak. Dulu kita juga pelan-pelan ya, tanpa kita bekerja sama, tanpa kita berkolaborasi dengan warga, kita tidak dapat mencapai apa yang kita inginkan. Di RW 01 ini ada 24 RT Pak. Kaya saya Pak, 3.000 penduduk ya Pak ya gitu. Tetapi alhamdulillah dari 24 RT itu bisa diajak bekerja sama dan kita saling bantu-membantu. RT-RT mana saja yang perlu kita bantu, RT-RT mana saja yang perlu kita senggol ya. Ini perlu senggolan nih Pak. Kalau di Manggarai ada berapa RT Pak? Berapa? 1 RW Sulikan itu sampah organik ya Pak ya. Nah, di sini kita berkolaborasi dengan kader Pak, karena kita sudah masuk ke Sampama ya Pak, sampah tanggung jawab bersama ya, gitu. Kita mengajak kader kita dari kader Desa Wisma, kader Jumantik, PKK dan warga setempat untuk mengurangi dan untuk mempermudah pemilahan sampah
organik, anorganik, B3. Ya, itu kita pilah dari awal. Jadi sampah keluar pemilahan sampah sebelum kita keluar rumah. Nah, gitu ya Pak. Jadi kalau kita belanja kan pun bawakan dengan kantong ya, kantong atau tas belanjaan itu. Di situ kan ada sayur, nah ini kita. Di sini macam-macam Pak. Ini dari warga sudah dipilah dari rumah. Jadi pilah sampah sebelum keluar rumah itu ini udah otomatis. Jadi untuk memilah sampah itu di rumah itu perlu ada tong banyak tidak Pak? Bu, ya di sini. Jadi kalau nggak lihat dari prakteknya memang bisa. Karena warga kita udah pinter-pinter Pak, udah punya tanggung jawab untuk pengurangan sampah. Karena berkali-kali sudah dikasih pengarahan dengan saya bangga dengan punya Pak Tarno ini. Ini dulu guru dari anak-anak, sekarang guru sampah Pak. Ya, di sini misalnya ada sayuran di dalam sini ya. Sayuran kita pilah sampah organik dari sayuran yang itu ya Pak, itu kita pilah. Terus misalnya ada minyak, nah, kita tulis itu kita pilah. Nah, sampah-sampah ini kita pilah mana yang bisa masuk di tong komposter. Setiap RT kita punya tong komposter. Saat ini kita punya 220 titik tong komposter. Jadi sampah keluar itu sudah terpilah. Ini sampah yang bisa masuk di tong komposter. Ini sampah yang bisa nanti dibawa ke bank sampah yang bisa diperjualbelikan. Dan alhamdulillah kita belum lama juga didatangin dari Rebik tuh ya, karena kita sulit untuk membuang sampah tertolak. Jadi kan di situ ada bekas sasetan satu, dan itu kan nggak bisa sampah tertolak tadi. Dan kita diberi mesin untuk pencacah untuk sampah tertolak untuk campuran roster yang kita produksi saat ini. Dari pemilihan sampah tadi, memang kita dari LH Jakarta Utara setiap bulan diminta data. Jadi sampah yang keluar itu sampah organik berapa per bulannya, anorganik berapa. Dari Desa Wisma per RT itu punya, dari RT itu punya koordinator Desa Wisma RT. Dari Desa Wisma RT nyetar ke koordinator Desa Wisma RW. Jadi ringan Pak. Di situ kita kasih belangkonya di situ. Jadi kalau misalnya LH sewaktu, oh iya, kita untuk bikin kampung hijau dan meraih kampung pro-iklim nasional juga kita dibantu dengan Astra ya Pak ya. Kita 2014 akhir Astra AHM membina kita, dan dari Astra dikirim kita konsultan dari AHM. Jadi kita yang bina konsultan itu namanya Semut Merah. Nah, dari situ kita mengenal sampah itu dipakai untuk apa aja. Terus kita dikasih untuk bikin buku bank sampah juga itu dari konsultan yang dikirim dari AHM. Kita pun alhamdulillah tidak bikin proposal karena kita emang dari 2010 sudah sering ngikutin lomba-lomba. Jadi di wali kota sana Jakarta Utara itu sudah terpampang prestasi-prestasi yang diraih di RW 01 Sutrajaya. Eco Engine itu kemarin sudah 1/310, 1 kilo gula, 3 kilo kulit buah, 10 liter air, tutup, brek, 3 bulan kemudian baru dibuka, jadilah yang kuning itu Eco Engine. Nah, berarti mengolah sampah organik dari Bapak tadi ingin mengurangi 50% sampah total, itu bisa terjadi Bu.
Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mengadakan komposter di rumah. Kalau nggak pengadaannya tadi Pak RT katakan ya kita turun operasional beli satu, turun operasional beli satu. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu kan sekarang ada di sini, difoto, diamati baik-baik, di rumah ada ember, dibuat komposter. Embernya komposternya pakai ember ini saja. Mas Agung, ada komposter ember Mas Agung? Untuk skala anak sekolah Pak, ya. Komposter untuk anak sekolah, fermentasi di sekolah untuk belajar. Ini laris sekali Bu penjualannya, karena anak-anak sekolah masukkan sampah di fermentasi. Nah, kalau mau belajar pakai ini juga boleh. Atau nanti pulang Pak, kalau beli punya saya ini kan ada nilainya, ada harganya, karena memang 2 bulan Pak, 2 bulan kelasnya sama dengan ini. Yang satunya Mas, maaf, yang bawah samping. Yang saya tidak membuat komposter ember seperti ini. Ini embernya saya punya tumpukan di belakang Bu, tapi nggak saya buat untuk komposter karena peniruannya mudah. Saya bikin, Ibu lihat langsung pulang bikin jadi. Itu makanya saya buat 25 liter kelasnya ini. Kenapa? Pastinya nyarinya kemana Pak topnya kan gitu. Nah ini kan nilai bagi kami. Karena di sini adalah rekan-rekan dari penggiat yang memang harus mulai bikin pakai ini. Caranya seperti ini. Satu rumah satu ember, ini 2 bulan nggak penuh Pak. Nah program Bapak terlaksana. Ini kalau beli satu 15.000, tapi ini saya jual 50.000 karena ada botolnya. Jadi harga jadi harga botol, selang sama pentil motor. Jadi kalau Bapak nanti melihat saya di tukang-tukang tambal ban, saya lagi ngumpulin ini Pak. Maka fermentasinya sempurna. Nah ini, jadi ini rahasia kami buka semua ya, bahwa bagaimana kami memilih jadi tukang sampah. Karena 15.000 jadi 50.000 Pak. Karena 100.000 jadi 250.000. Nah percaya atau tidak Pak, ini saya jual 150 mungkin Ibu mau. Tapi percaya atau tidak, ini harga yang saya jual melalui CSR 400.000. Kemarin laku 400 unit kali 400.000. Makanya tokonya saya tutup Pak, toko saya tutup, saya bikin ini. Ini kami jualnya bukan di sini, tapi malah jauh Pak, di Anyer, yang kena tsunami kemarin. Nah, jualnya apa? Tom sama seminar 2 kali, kunjungan 2 kali. Itu termasuk pendampingannya, harganya total 400.000. Saya nginep hotel, mobil, tanggungan saya, tapi ini 400.000. Makanya kalau dijual murah nggak laku, jual mahal saja. Iya. Kalau dewasa di blender atau di iya, di jus. Jus disaring sama iya. Kalau di kampung itu suka di sawah-sawah. Di sini kan karena dia nggak dirawat, jadi yang rawat ya Pak ya. Kalau kita kan ini dirawat. Ada obat yang anti pikun. Anti pikun. Dia mah gitu ya. Dia mah. Ada Pak, no Pak. Bibitnya Pak, sini saya pegangin. Yang megangin yang kecil. Saya pegangin. Jadinya saya.